Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada kesempatan yang sangat baik ini, lebih-lebih sekarang kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, sholat tarawih kita, amalan-amalan kita yang lain, mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, kita tahu Allah menciptakan manusia, itu Allah juga menciptakan tabiat dari manusia itu. Kalau saudara mau bertanya apa itu tabiat? Tabiat itu adalah kesenangan, ya. Kesenangan, kemauan dari seseorang, itu namanya tabiat. Allah menciptakan manusia itu, pasti Allah menciptakan watak dari manusia itu. Kesenangan dari manusia itu pasti diciptakan oleh Allah. Karena Allah menciptakan setiap insan, setiap manusia itu tidak sama, maka kesenangan dan tabiat dari seseorang juga tidak sama. Sehingga umpama kita mempunyai tabiat yang baik, sementara tabiat orang lain juga mempunyai tabiat yang baik juga, kesenangan yang baik juga, kita punya kesenangan yang baik, orang lain punya kesenangan yang baik juga. Tapi kesenangan kita yang baik dengan kesenangan orang lain yang baik misalnya tidak sama, beda misalnya, maka kita tidak wajib heran kenapa itu orang itu kesenangannya kok tidak sama ya dengan saya, sekalipun itu sama-sama baik. Kenapa? Ya jawabnya karena Allah itu menciptakan kita, menciptakan manusia itu dengan sifat, dengan kesenangan dari manusia itu sendiri. Sebagaimana contoh, ada orang yang senang berburu. Sementara kita tidak senang terhadap berburu itu. Ada orang yang senang misalnya mancing. Itu mungkin dari pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terutama adik-adik ya, terutama para pemuda, ini punya sifat kesenangannya itu untuk mancing. Orang itu kalau sudah senang, ya, kalau sudah senang, ada sebuah perkataan begini, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Orang kalau sudah senang terhadap seseorang, orang itu kalau sudah senang terhadap suatu pekerjaan, maka orang itu akan menjadi budak, akan menjadi pesuruh dari pekerjaan itu. Contoh sekarang, orang senang mancing ya. Kita jangan mencela, kita jangan menghina orang itu kalau senang mancing itu, sementara kita tidak sama. Orang kalau senang mancing, jangankan siang, malam aja kadang dia nggak tidur. Dia nggak tidur, malam dia pergi ke sungai, kadang pergi ke danau, kadang pergi ke tempat-tempat yang airnya itu agak jernih. Itu pun pada malam hari, suasananya sepi dan tidak ada orang sama sekali. Itu karena orang biasanya kalau mancing itu sukanya di tempat-tempat yang sepi, karena biasanya kalau misalnya sungai itu ada di pinggir jalan, kemudian banyak kendaraan yang lalu lalang, misalnya truk atau bis atau sepeda motor ya, itu biasanya ikan itu biasanya nggak akan muncul, nggak akan datang. Ikan ada dalam air, yang mana dalam sungai itu kan ada lubang itu. Ada lubang, jadi ikan itu nggak mau keluar dari lubangnya itu. Karena kenapa? Karena ikan itu merasa terganggu dengan bisingnya suara kendaraan. Makanya orang mancing kadang di tempat-tempat yang sepi, itu pun kadang cuma berdua dengan temannya. Nah itu secara akal kok berani? Iya, karena kesenangan dia terhadap ikan, mancing itu sudah mengalahkan rasa takut. Jadi mancing itu kan juga merupakan apa ya? Merupakan ketenangan hidup. Salah satu yang membuat orang itu tenang hidupnya kadang dari kesenangan mancing. Coba
Misalnya orang punya masalah di rumah. Kemudian untuk menyelesaikan masalahnya itu ya dibawa mancing begitu. Mungkin dengan mancing perasaannya itu akan tenang. Mungkin dengan mancing perasaan dia itu akan tenang. Sehingga dia pulang ke rumah insya Allah juga tenang. Padahal kalau diukur dari penghasilannya, misalnya mancing mulai dari jam 12 malam atau jam 7 malam sampai subuh kadang. Sampai jam 3 malam. Dapatnya ikan cuma 2 atau 3. Bahkan cuma dapat 1. Bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Pancingnya itu, kailnya itu cuma dibawa ke sana kemari, tapi nggak dimakan dengan ikan itu. Tapi walaupun seperti itu bahagianya sudah minta ampun itu. Sudah senang. Begitu pancingnya sudah dibawa ke sana kemari, itu sudah senang. Makanya pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan memberikan sebuah amalan terhadap adik-adik, terhadap saudara-saudara yang senang mancing tapi sampai kepanasan, kehujanan, kemalaman nggak dapat ikan. Ya, makanya saya akan memberikan sebuah amalan. Di samping amalan saya akan memberikan sebuah cara. Jadi yang akan saya berikan ini ada 2. Pertama cara, yang kedua itu amalan. Begini, sebelum amalan saya kasih cara dulu. Anda, para pemirsa, kalau mau mancing atau Anda kalau mau beli pancing, ini misalnya mau beli pancing di toko. Pada waktu saudara mau beli pancing di toko atau saudara mau berangkat mancing, itu saudara harus pilih tanggal yang genap. Jangan pilih tanggal yang ganjil. Ya, ini perlu diingat, jangan pilih tanggal yang ganjil, tapi harus pilih tanggal yang genap. Tanggal yang genap itu misalnya, saudara tahu angka genap itu 2, 4, 6, 8, ya 10, ya 12 sampai 30 itu genap. Saudara jangan beli pancing atau berangkat mancing. Alangkah baiknya beli pancing dulu. Kalau saudara punya itu pancing, jangan dipakai itu. Beli pancing pada waktu tanggal yang genap. Tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6. Setelah itu saudara kalau mau berangkat mancing pada tanggal yang genap juga. Misalnya malam hari, malam tanggal 2 atau malam tanggal 8, itu enggak apa-apa. Tapi tanggal itu kan ada 2, ya. Bulan itu kan ada 2, ada tanggal itu Masehi, ada tanggal Hijriah. Yang saya maksud di sini adalah yang Hijriah. Jadi tanggal 2 Hijriah. Misalnya tanggal 2 Ramadan, tanggal 4 Syawal. Jangan pakai umum, jangan pakai Masehi seperti Januari, Februari, Maret, jangan. Jadi yang saya maksud tanggal ini adalah tanggal Hijriah, tanggal Islam maksudnya. Pilih tanggal yang genap pada waktu Anda mau membeli pancing, atau pada waktu Anda mau berangkat mancing, pilih tanggal yang genap. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, dan seterusnya. Sampai tanggal 29, itu jangan. Pilih tanggal yang genap, tanggal 2, tanggal 4. Baik beli pancing, atau pada waktu berangkat mancing. Itu cara yang pertama. Jadi beli pancingnya dan berangkat mancingnya itu pada tanggal yang genap. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah beli pancing, sebelum saudara itu berangkat mancing, saudara itu ambil air. Ambil air 1 gelas. Nah, setelah Anda pegang itu gelas yang sudah berisi air, Anda tawasul dulu. Pastikan Anda tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, nah ini, karena ini berkaitan dengan ikan, berkaitan dengan air. Setelah Anda Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda Fatihah kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wasallam. Jadi Fatihahnya, tawasulnya 2. Pertama kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kepada Nabi Allah Khidir ibni Malkan radhiyallahu an. Baca Fatihah 2 kali. Setelah itu baca amalan ini. Amalan ini ada dalam Al-Quran. Amalan ini pernah digunakan oleh Nabi Allah Sulaiman, ya, untuk menundukkan raja Balqis
dengan semua tentara-tentaranya, kerajaan-kerajaan Balkis pernah ditundukkan oleh Nabi Sulaiman dengan doa ini, dengan amalan ini. Saya tunjukkan, lebih baik Anda buka Al-Quran, Anda buka surat An-Naml, ya. Surat An-Naml, ayatnya itu ayat 2, ayatnya terdiri dari 2 ayat, pendek-pendek ayatnya. Ayatnya itu yang pertama ayat 30 dilanjutkan dengan 31. Jadi surat An-Naml, buka Al-Quran Anda, cari surah An-Naml, ya, atau tulis amalan ini, surat An-Naml, ayatnya ayat 30 dilanjutkan dengan ayat 31. Bunyinya begini, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini 2 ayat. Ayat yang pertama, ayat 30-nya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat 30. Dilanjutkan dengan ayat 31, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kalau saya maknai, innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini min Sulaiman, dari Nabi Allah Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha pemurah. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jika engkau tidak tunduk kepada aku, maka aku akan mengislamkan kamu. Artinya, ketika Anda itu mancing dengan amalan seperti ini, hakikatnya Anda mengharap barokah dari Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang mana Nabi Allah Sulaiman, kita tahu, seorang nabi yang mampu menguasai semua hewan, baik hewan itu yang buas atau hewan yang tidak buas, termasuk ikan-ikan yang ada di tengah lautan, ikan-ikan yang ada di sungai. Sekali lagi, ambil air, tawasul dulu kepada Rasulullah SAW, yang kedua kepada Nabi Allah Khidir, yang ketiga baca amalan ini paling tidak 41 kali. Bacaannya, innahu min Sulaimanah wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Setelah baca 41 kali, Anda semburkan yang Anda baca tadi dengan mengharap pertolongan dari Allah ke air yang sudah ada dalam gelas itu. Setelah itu selesai, ujung dari pancing yang akan Anda gunakan itu rendam di air tersebut. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan 2 cara ini. Pertama, Anda cari tanggal hijriah yang genap, baik waktu Anda beli pancing atau pada waktu Anda mau memancing. Yang kedua, dengan amalan ini, para pemuda, para teman-teman, para saudara-saudara yang senang mancing, yang sulit mendapatkan ikan, insya Allah dengan izin Allah Anda akan segera mendapatkan ikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.